Islam mengenal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Nah, termasuk pengajian ini ada cara kita tolong menolong supaya kita semua rame-rame masuk surga. Itu tujuan kita, supaya kita semua hidup kita di dunia dan di akhirat benar. Ya, tujuan daripada kita ngaji, sehingga kerjasama untuk kebaikan dan ketakwaan ini memang konsep agama Islam, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadis 1481 dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ista'adzakum billah fa'idhuhu. Siapa yang minta perlindungan kepadamu atas nama Allah, lindungilah dia. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu. Dan siapa meminta kepada kamu atas nama Allah, maka berilah dia. Wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Dan siapa yang melakukan kebaikan untukmu, maka balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, fad'u lahu, maka hendaklah kamu doakan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi pertama tadi, orang minta perlindungan kepada kita, kita merasa bisa melindungi, lindungi. Saya teringat waktu kecil ada kenalan itu, ya kalau kami kan dari Kediri, kenalan itu dari daerah Tulungagung, jadi kenalan orang tua. Nah, waktu itu kan orang itu untuk KB itu dipaksa. Yang kasihan orang-orang ekonomi lemah itu sampai dikejar-kejar oleh petugas, entah mau disuntik, entah mau diapakan, ya pokoknya wajib ikut KB. Akhirnya dari Tulungagung, ya, datang ke rumah kami minta perlindungan ayah yang profesinya ada TNI. Jadi oleh ayah dilindungi. Akhirnya ibu itu ya tinggal entah berapa lama di rumah karena dia nggak berani pulang. Kalau pulang dia dipaksa untuk KB. Ya. Ini contoh sederhana. Atau orang dalam keadaan jiwanya terancam, dia minta perlindungan kepada kita. Nah, kalau kita yakin memang ceritanya benar dan kita merasa bisa melindungi, wajib kita lindungi. Ya, jangan sampai orang tersebut terkena bahaya karena tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, perlindungan ini pada masa Rasulullah SAW itu berlaku juga untuk situasi perang. Makanya Rasulullah SAW dulu begitu Abu Talib wafat, istrinya Khadijah wafat, lalu beliau pergi ke Taif, harapannya dapat perlindungan atau dapat dukungan dari keluarga, yaitu di Taif itu keluarga dari Aminah, dari ibunya Nabi. Tapi ternyata sampai di Taif malah dilempari dengan batu. Akhirnya kembali ke Mekah.
Bagaimana di Mekah bisa aman? Nah, ada orang musyrik yang mau menjadi pelindung. Ya, jadi pada zaman dahulu itu masalah melindungi ini juga sudah dikenal. Dan kalau seseorang sudah dikatakan ini dalam lindungan saya, ya, jadi kalau kita sama-sama muslim terus kita lagi perang dengan orang kafir, ini ada orang kafir yang sebenarnya tidak bahaya, dia kafir-kafir biasa saja, ikut-ikutan, lalu kita nyatakan bahwa bapak yang tinggal di jalan ini nomor sekian dalam lindungan saya. Nah, itu dalam aturan Islam, orang-orang Islam yang lain harus menghormati. Gak bisa misalnya ada yang nyelonong terus membunuh, ya. Kalau sudah dinyatakan perlindungan harus dilindungi. Dan sekali lagi pada masa jahiliyah itu tidak hanya orang Islam memberi perlindungan kepada orang kafir yang tadi yang gak berbahaya, tapi juga orang Islam bisa juga dilindungi oleh orang kafir. Saya nggak tahu kalau dalam ilmu perang sekarang, Pak Zul, apa itu dikenal? Kalau sudah menyerah, boleh dilindungi. Ya, ya, jadi itu aturan yang memang akarnya ada di Islam. Yang kedua, orang yang meminta atas nama Allah. Nah, ini sebagian ulama mewajibkan untuk memberi kalau orang sudah atas nama Allah meminta. Sekarang misalnya ada pengemis datang kepada kita minta duit, kita bisa melihat orang semacam ini kira-kira patut diberi atau enggak, ya. Kita lihat, kalau menurut pikiran kita, wah, dia sebenarnya enggak patut untuk mengemis, badannya masih sehat, bisa kerja, kita enggak kasih, enggak apa-apa. Tapi kalau orang itu sudah atas nama Allah, misalnya dia bilang, Bapak tolonglah atas nama Allah berilah aku uang 10.000, ini wajib kita diberi, kita wajib memberinya kalau dia sudah minta atas nama Allah. Adapun bahwa faktanya dia minta-minta untuk memperkaya diri sendiri, ini urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan orang itu, kalau orang itu sudah minta atas nama Allah, ya sudah, kita kasih. Saya pernah di Jakarta ketemu orang muda yang mirip-mirip gitu, tapi nampaknya orang ini memang sudah punya ilmu. Jadi pas mobil saya berhenti, dia tiba-tiba mendekati dan mintanya atas nama Allah. Dia minta atas nama Allah uang jumlah tertentu, tidak sampai 100.000, untuk membeli karcis, dia mau pulang ke mana begitu. Wah, ini permintaannya atas nama Allah, gak bisa mengelak. Seandainya tidak nama atas nama Allah, wah, ini anak muda, tenaganya masih kuat, nah, saya pasti menolak. Tapi karena sudah atas nama Allah, saya kasih, ya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa kalau permintaannya sudah atas nama Allah, itu wajib kita beri. Wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu, dan siapa yang
melakukan kebaikan untukmu, maka kafi'uhu. Kafi itu sebenarnya aslinya ada berilah dia hadiah, berilah dia imbalan. Ya, jadi orang yang berbuat baik kepada kita hendaklah kita beri imbalan. Imbalan itu ya bisa apa saja. Kita punya makanan di rumah, kita kasihkan, atau kita punya uang, kita berikan tak seberapa. Ya, ini ajaran Islam. Jadi memberi balasan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Misal STNK kita hilang, ya jatuh, terus ada yang menemukan, terus entah gimana dia mendapatkan nama, alamat, nah dia antar ke kita, maka menjadi kewajiban kita untuk memberikan imbalan, meskipun dia itu katakanlah dia bilang ke kita, saya mohon maaf saya tidak mengharap apa-apa dari Bapak, ya, tapi itu menjadi kewajiban kita untuk memberikan imbalan karena dia berbuat baik. Fa'ilam tajidu fad'u lahu. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk dijadikan sebagai imbalan, maka hendaklah kamu doakan. Makanya di dalam hadis tentang ucapan jazakallahu khaira, Nabi mengatakan orang yang diberi atau dibantu atau dilakukan kebaikan kepadanya lalu dia mengatakan jazakallahu khaira, maka dia sesungguhnya sudah memberikan balasan yang cukup, yaitu dengan jazakallahu khaira. Semoga Allah memberi balasan kepadamu berupa kebaikan. Nah, cuman saya lihat di masyarakat itu banyak yang masih salah. Jadi mengucapkan jazakallah itu tidak lengkap. Mestinya jazakallahu khaira kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan jazakillahu khaira. Banyak orang yang cukup jazakallah atau jazakillah, ini salah. Karena yang namanya jaza, balasan, itu ada dalam Al-Quran itu ada jazaan hasanah, ada jazaan sayyi'ah, ada balasan baik, ada balasan buruk. Nah, kalau kita hanya mengucapkan jazakallah, nah ini nggak jelas jazakallah dengan kebaikan atau dengan keburukan. Makanya contoh yang ada itu kita mengucapkannya itu harus lengkap, jazakallahu khaira, ya. Nah, sampai di sini untuk tema kebaikan hubungan selesai. Isyanya jam berapa? Berapa menit? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Waalaikumsalam. Ini siapa yang? Oh, iya ya. Untuk judi itu, gimana kalau yang membuatnya mesin orang asal yang Yahudi? Gimana Ustaz? Apakah kembali kepada dia dosanya? Terima kasih. Orang kafir yang manapun juga
itu hukumannya juga bertingkat-tingkat. Kafir seperti Firaun tentu hukumannya beda dengan kafir yang ada di Taman Yasmin misalnya, yang kegiatannya hanya bisnis, cuman dia nggak mau beriman ya. Jadi orang kafir yang banyak melakukan kejahatan dengan orang kafir yang sedikit melakukan kejahatan itu balasannya berbeda. Karena itu Yahudi dan Kristen itu di mata Allah dan di akhirat itu berbeda. Yahudi disebut al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan Kristen di dalam Al-Quran disebut ad-dallin, orang yang tersesat jalan, salah jalan. Al-maghdub alaihim, kenapa dimurkai Allah? Karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tolak kebenaran itu. Makanya orang Yahudi itu banyak tahu tentang Islam. Kayak dulu siapa yang Gus Dur ikut dalam foundationnya, yang dulu jadi Perdana Menteri Israel, siapa? Shimon Peres ya, Shimon Peres ya. Shimon Peres itu kalau nggak salah dia yang mengucapkan bahwa kami Yahudi tidak akan takut kepada umat Islam sampai sholat subuh itu ramainya seperti sholat Jumat. Kalau dia ngomong begitu dan dia seorang Yahudi, artinya dia punya ilmunya tentang agama Islam, tahu bahwa kekuatan umat Islam itu ketika dekat kepada Allah. Kapan umat Islam dekat kepada Allah? Ketika sholat subuhnya ramai seperti sholat Jumat ya. Jadi ngomongnya bukan ngomong kosong, tapi berdasarkan pengetahuan. Kenapa di Israel ditanam pohon gorkot berjuta-juta, termasuk yang terbakar tahun lalu? Karena mereka percaya pada hadis Nabi bahwa nanti batu dan pohon akan membuka rahasia, mengatakan kepada umat Islam, hai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi sembunyi, kemarilah bunuhlah, kecuali pohon gorkot ya. Jadi Yahudi percaya sekali pada hadis, makanya ditanam pohon gorkot sebanyak-banyaknya. Nah itulah. Tapi meskipun begitu mereka menolak agama Islam karena kesombongan. Makanya sebanyak itu orang bule masuk Islam, mereka itu orang-orang Kristen. Yahudinya sedikit sekali. Ya, jadi orang kafir sendiri hukumannya di akhir nanti bertingkat-tingkat. Ada yang sangat berat, ada yang ringan. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Yang mengenai masalah anak kita masuk TNI. Soalnya sekarang ini yang non-muslim itu berlomba-lomba masuk TNI, Pak Ustaz. Kalau yang di akademi militer yang di Magelang. Kalau kita anak muslim nggak dibolehkan masuk TNI, nanti gimana banyak orang non-muslimnya? TNI-nya. Ya, kita suatu saat nanti mau tidak mau memang harus perang melawan kekuatan kafir ya. Apalagi kalau Imam Mahdi sudah ada. Dan biasanya umat Islam itu karena pertolongan Allah, meskipun awalnya nggak punya ilmu perang, begitu terdesak kondisi ya Allah mengajari. Makanya dulu ketika umat Islam Bosnia mereka diserang oleh Serbia, tiba-tiba umat Islam Bosnia itu mampu
mempertahankan diri, mampu berperang. Bahkan seandainya PBB tidak berbuat curang, itu Bosnia itu mampu mengalahkan mereka semua. Tapi kemudian dicurangi. Waktu itu kan sekjen PBB-nya itu siapa tuh, Butrus Ghali, mantan menteri luar negeri Mesir. Ya, itu jahat sekali. Ya, jadi dengan rekayasa, dengan kecurangan mereka bisa dikalahkan, bukan karena kalah senjata, tidak. Ya, itu insya Allah kalau orang Islam mohon pertolongan kepada Allah, ya Allah pasti memberi pertolongan. Cuman jangan sampai anak kita disuruh membunuh orang Islam. Itu yang saya khawatirkan. Ya, demikian, semoga bermanfaat, dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.